Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allama wa ta'lima naf'al intifa' wa tadhkir wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa ta'ala khair bi qamradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged kempal teng majelis saung santri Kalialan. Oh majelis berarti niki ya, majelis nggih. Mangke insyaallah kita ngaos sareng-sareng kitab Sirah Nabawiyah atau sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sejarah niku kita saged ngenal lan niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mangke kitabe sing kula nggih ngaos niki judule Tarikhul Hawadits wal Ahwalin Nabawiyah, karangane Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Ya. Ini sing dereng gadah mangke niki saged tumbas niki. Terus karena niki pelajaran sirah sekedhik mukadimah tamhid mengenai sirah nabawiyah. Disebutkan oleh para ulama bahwa sejarah zaman dulu itu disalurkan dikisahkan melalui jalur periwayatan. Ya, dari omongan, dari cerita ke cerita. Ya. Jadi bae ning bapak, ning anak, ning putu, buyut dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, beberapa sahabat yang punya kemampuan untuk menulis diperintahkan untuk menulis Al-Quran, dan beberapa ada juga yang diperintahkan untuk menulis hadis. Ya. Sehingga kemudian dalam perkembangannya penulisan hadis ini tidak hanya berkaitan dengan apa saja ucapan Rasulullah, tapi juga berbagai macam kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan dibukukan. Sehingga nanti pengertian dalam ilmu mustalah hadis mengenai hadis adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au siratin au ahwal. Ya. Hadis niku tentang pengertian mustalah hadis niku adalah segala sesuatu yang diidhofahkan, disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, tindakan atau takrir. Takrir niku bahasa Indonesia apa takrir? Ketetapan, ya, persetujuan dari Nabi SAW, atau ahwal, keadaan Nabi. Ya, Nabi tingginya sekian, ya, wajahnya begini, kulitnya putih dan lain sebagainya, itu ahwal. Dan juga manakib atau sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu masuk kategori hadis. Ya. Tapi disebutkan bahwa munculnya pertama kali ulama yang menulis sejarah Nabi adalah seorang tabi'in, yaitu putra dari sahabat Zubair bin Awam, yaitu Sayyidina Urwah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Ya. Zubair bin Awam niku berarti tibone tesih sepupune Rasulullah. Dan niku Sayyidina Urwah putranya itu adalah orang pertama yang menuliskan sejarah Nabi secara khusus. Sebelumnya mereka para sahabat atau para tabi'in menulis hadis atau perucapan tanpa dipilah-pilah mana yang sejarah Nabi, mana yang hukum, mana yang lain sebagainya. Tapi Sayyidina Urwah bin Zubair itu adalah orang pertama yang menulis sejarah Nabi secara terpisah dari pembahasan fikih, akidah atau akhlak yang lain, ya, khusus. Kemudian muncul ulama-ulama setelahnya, ada Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian muncul di masa Abu Ja'far Al-Mansur seorang ulama bernama Muhammad ibn Ishaq, ya, Muhammad bin Ishaq, yang kemudian sirahnya dikenal dengan sirah Ibn Ishaq. Ya. Terus berjalan sampai sekarang jumlah sirah atau macamnya sirah paling tidak kita bisa golongkan ke 3 bagian atau 3 cara para ulama menulis sirah. Pertama dia disebut dengan sirah atau maghazi. Ya. Jadi para ulama menuliskan sejarah biografi kehidupan Nabi dari lahir hingga beliau wafat. Ya, disebut dengan sirah atau al-maghazi. Kemudian ada ulama yang menulis sebatas syama'il beliau. Ya,
perangai atau sifat baik atau keadaan kondisi fisik beliau, yang kemudian disebut dengan kitab Syama'il. Tentu yang paling masyhur adalah kitab Syama'il Imam Tirmidzi. Jadi kitab Syama'il Imam Tirmidzi itu hanya khusus membahas keadaan fisik dan akhlak Rasulullah SAW. Itu salah satu bagian daripada ilmu sirah. Kemudian terakhir ada pembagian sirah juga disebut dengan penulisan kitab Dalailun Nubuwah, di mana Dalail ini, kitab Dalailun Nubuwah adalah kitab yang menghimpunkan mukjizat dan berbagai hal yang terkait dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang paling masyhur untuk Dalailun Nubuwah karangannya Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani. Ada juga Dalailun Nubuwah karangannya Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncul lagi di era 900-an atau 700-an Hijriah, muncul penulisan sejarah dengan cara nazam atau prosa, puisi, ya, iram berima atau prosa, yang kemudian kita kenal dengan kitab Maulid. Ya. Jadi kitab Maulid itu ada salah satu bentuk dari ilmu sirah atau ilmu sejarah Nabi Muhammad SAW. Hanya bedanya kitab Maulid berusaha mengkondisikan setiap kalimat yang ditulis berirama. Entah itu iramanya irama pantun, syair atau irama prosa. Ya. Makanya dengan maos Maulid itu macam-macam. Enten Maulid sing modele prosa kados Maulid Habsyi wau. Maulid sing tutur karangan Abi Bakar Habsyi niku sistemnya adalah sistem Maulid prosa. Ya. Di setiap beberapa kalimat akhir hurufnya sama. Ya. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh khalaqal khalqa li hikmah, dan seterusnya. Ya, jadi setiap akhir beberapa kata disamakan. Ada juga yang model nazam, syair. Ya, yang paling masyhur tentu Alfiyah Sirah Al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi. Jadi model syair. Bayangno, enten ulama nulis syair 1000 bait khusus menjelaskan sejarah Kanjeng Nabi SAW. Ini ku nek mboten tiyang sing cerdas karena kudu ngepaske syaire kan mboten saged niku. Tapi mangke kita maos kitab karangannya Syekh Muhammad Maliki sing judulnya Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah. Ya. Ini kitab termasuk di antara kitab yang ringkas, karena kitab ini terbagi menjadi 2 bagian. Tarikhul Hawadits. Bagian pertama beliau menjelaskan atau berusaha memberikan pandangan ensiklopedis terkait berbagai hal tentang Nabi. Siapa nama ayahnya, siapa ibundanya, siapa istrinya, siapa putra-putrinya, siapa sahabat yang pertama masuk Islam, siapa sahabat yang pernah memimpin perang di zaman Nabi, siapa sahabat yang bagian megangkan sandalnya Nabi, dan seterusnya. Jadi semacam ensiklopedi mini tentang sahabat-sahabat ataupun kehidupan Nabi. Itu bagian pertama dari kitab ini. Bagian kedua, beliau baru mulai menjelaskan sejarah-sejarah dari apa yang dialami Nabi tahun per tahun. Di antara di antara adat para ulama adalah ketika membaca kitab itu bukan cuma baca isi, tapi juga baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-Imam al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah taala fi kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah. Nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama menyatakan bahwa di antara kewajiban atau nyaris jadi sebuah kewajiban ketika menulis kitab, ya bahasa sekarang makalah atau skripsi atau apapun, itu mereka selalu memberikan muqaddimah dengan 4 kalimat yang utama. Yang pertama, para ulama ketika menulis kitab mengawali dengan bismillah, dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin bismikallahumma, atau mungkin yang lainnya, tapi yang jelas menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
setelah membaca basmalah mereka senantiasa melanjutkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ya, atau kalimat yang sejenis. Kemudian setelah hamdalah mereka juga melanjutkan dengan membacakan sholawat kepada Nabi dengan berbagai macam bentuk sholawatnya, ya, macam-macam. Ada yang cuman wassallallahu ala Muhammadin, ada yang wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, macam-macam. Kemudian yang terakhir menulis amma ba'du, yang mana dalam bahasa Arab amma ba'du disebut sebagai faslul khitab, ya, sebuah kalimat yang digunakan untuk memisahkan antara muqaddimah dan isi tulisan, isi kitab. Dan Abu Yazid Muhammad Maliki tetap sebagaimana para ulama terdahulu juga menulis kitab beliau dengan mengawalnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, sholawat, dan amma ba'du. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas apa itu basmalah, apa itu hamdalah, dan apa itu sholawat. Jadi untuk saat ini kita baca muqaddimah dulu aja, tabarukan. Amma ba'du, fa inna Allah Ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyatis samhah wa dinil qawim. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang hanif, yang murni, as-samhah, yang toleran, ya. Wa dinil qawim, dan juga ajaran yang lurus. Fa basyara bihi ba'dal ama, yang mana dengan agama atau ajaran tadi kaum atau bangsa yang awalnya disebut dengan bangsa jahiliyah menjadi bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Fabasyara bihi ba'dal ama, mereka bisa melihat setelah mereka tidak bisa melihat, setelah buta. Wa kasyafa bihil ghumma, dan dengan ajaran tadi mereka juga bisa membuka, ya, membuka berbagai macam kesumpekan atau hal-hal yang mendera mereka. Wa hada bihi minadh-dhalalah, dan juga memberikan hidayah dari kesesatan. Wa atahul khulqal azim wal qalbas salim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khulqal azim, akhlak yang agung, ya. Jadi akhlak Nabi itu adalah satu-satunya hal selain kenabian dan kerasulan. Selain kenabian dan kerasulan, akhlak adalah satu-satunya hal yang pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah bilang bahwa wahai Muhammad atau wahai Nabi, engkau orang yang kulitnya putih, kulitmu putih itu begitu menakjubkan, tidak pernah, ya. Wahai Nabi, engkau dadamu sangat lapang, tidak pernah. Tapi ketika menyebut tentang akhlak Rasulullah, Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Nabiku, berada di atas akhlak yang agung. Para ulama menyebutkan kenapa kok Allah hanya memuji akhlak Nabi? Karena kalau misalnya Allah memuji fisiknya Nabi, ya, sementara fisik itu tidak bisa dirubah. Sing lahir wis kadung hitam kaya aku ora iso dadi putih. Sing wis lahir kadung sikile rada piye sithik ya tidak bisa berubah. Tapi ketika yang dipuji oleh Allah adalah akhlak, sehingga kita bisa diharapkan atau Allah pun juga memerintahkan kita untuk meniru Nabi dari sisi akhlaknya Nabi. Sekarang saya ini bayangno wae, misalnya awake dhewe meh niru Kanjeng Nabi sisi fisiknya. Ya. Nabi niku kulitnya putih. Saiki nek awakmu meh operasi kulit putih, kira-kira entek pirang juta? Mahal ya? Wah, kita Pak lemari mana-mana tuh. Ya. Ini misalnya kita ikut Nabi secara fisik, Nabi putih, terus kita mau jadi orang putih misalnya, operasi plastik. Nek plastiknya plastik ember biasa murah, ya. Plastiknya plastik sing untuk kulit sing larang kan, sing mungkin per hitungannya kayak tanah, bukan tanah, malah lebih dari tanah, per sentimeter mungkin ukurannya, ya. Tapi tidak, Allah SWT memuji Nabi dari sisi akhlaknya, sehingga akhlak itu yang bisa kita tiru, karena fisik tidak mungkin, ya. Merubah fisik bahkan diharamkan dalam beberapa keadaan, ya. Ada keadaan yang membolehkan orang untuk merubah sedikit dari fisiknya, tapi umumnya haram, tidak boleh merubah fisik. Tapi akhlak semua orang bisa berubah, ya. Sing yang kemarin sik mabuk-mabukan hari ini bisa berubah, yang kemarin sholatnya sik bolong-bolong hari ini bisa berubah, yang kemarin sama orang tuanya masih kurang ajar hari ini bisa berubah. Itulah kenapa hikmah daripada Allah SWT memuji Nabi Muhammad
Di dalam Al-Quran hanya akhlaknya Rasulullah tok. Yang fisik tidak pernah. Yang fisik tidak pernah. Karena sampai Allah Ta'ala muji fisik terus kita mau niru, berat. Wa ta'ala khuluqal azim wal qalba salim, dan Nabi Muhammad juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih. Nabi orangnya ini namanya orang akhlak baik juga hatinya harus bersih. Hatinya harus bersih. Tidak gampang dendam dan lain sebagainya. Ya. Wa ikhtassahu bi syafa'atil uzma wal maqamil mahmud wat tabjili wat takrim. Kemudian selain memberikan akhlak, kemudian hati yang bersih, ya, yang dimana mungkin ada orang-orang juga yang sama. Ada orang yang sama Allah sudah semenjak lahir diberikan gen untuk jadi orang baik. Karena orang tuanya mungkin baik nurun, baik mungkin wong apik nurun. Ya. Tapi ada beberapa hal yang khusus untuk Nabi. Di antaranya adalah syafaat al-uzma. Ya, syafaat al-uzma itu nanti dikisahkan, diriwayatkan bahwa ketika semua makhluk ya, kebingungan di padang mahsyar, ya, menanti Allah Ta'ala untuk menimbang berbagai macam perbuatan baik dan buruk, ya, mereka panik karena kelamaan di padang mahsyar, kemudian mendatangi satu persatu Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan setiap Nabi selalu jawab nafsi, ya. Nah, setiap Nabi selalu menjawab dewe-dewe urusanmu ya urusanmu, urusanku. Sehingga akhirnya mereka para makhluk ini tadi sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kemudian mereka mengadukan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini kita sudah kelamaan di padang mahsyar. Ya. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beberapa di antara mereka sampai menyatakan, wes nek memang aku mlebu neraka wae dari padang mahsyar. Saking apa? Saking lamanya, saking penatnya mereka menunggu di padang mahsyar. Sehingga sampai di antara mereka sampai bilang begitu. Dan mereka belum tahu di neraka malah lebih parah daripada mahsyar. Ya. Jadi mereka mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah terlalu lama di padang mahsyar ini. Ya. Mohonkanlah kepada Allah supaya segera pengadilan ini ditegakkan. Ya. Dan Nabi lah yang kemudian menjawab dengan ana laha. Ya, ini jatahku. Inilah yang disebut khusus syafaat yang khusus untukku ya ini, ya, syafaat al-uzma. Jadi syafaat al-uzma adalah syafaat yang menyelesaikan kepanikan di padang mahsyar. Sehingga kemudian Nabi Muhammad dalam riwayat disebutkan sujud kepada Allah, ya, kemudian mengucapkan kalimat tahmid yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau, sampai akhirnya Allah bersabda berfirman kepada beliau, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, washfa' tushaffa, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kau hendaki. Ya. Baru kemudian beliau memberikan syafaat kepada orang-orang di padang mahsyar itu tadi. Dalam kemudian terus pengadilan ditegakkan, mulai ditimbang amal-amal kebaikan. Ya. Itu adalah di antara hal yang khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ada syafaat itu ada banyak nanti. Ya. Dan juga di antaranya adalah al-maqam al-mahmud. Ya. Maqam al-mahmud, ya, ini sebagian ulama menyatakan bahwa maqam al-mahmud itu juga adalah syafaat uzma. Tapi sebagian lagi menyatakan enggak, maqam al-mahmud itu bentuk lain dari penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad, ya, itu bentuk lain. Wat tabjil wat takrim, dan juga Allah SWT juga memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad berupa pengagungan dan pemuliaan yang berbeda dengan para nabi yang lain. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, di antara bentuk kemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad adalah tidak pernahnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengucapkan atau memanggil nama Nabi Muhammad dengan langsung namanya. Tidak ada. Ya. Jadi nida panggilan Allah kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran tidak pernah langsung ya Muhammad, tidak pernah. Ya Ahmad, tidak pernah. Ya. Selalu diawali dengan kalimat-kalimat yang memuji, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya. Atau kadang beberapa kalimat yang memang kondisi Nabi saat itu seperti itu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, yang kemudian turun ayat menegaskan bahwa kita tidak boleh manggil Nabi sakarepe dhewe kayak undang tonggomu sing kuli sebelah mat ya. Makanya Allah Ta'ala menurunkan ayat wala tad'un nabi astagfirullah kadu'ai ba'dikum ba'd, jangan manggil Nabi sebagaimana kalian manggil satu sama lain.
Panggil dengan nama yang memperlihatkan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Contohnya sudah ada langsung Allah Ta'ala. Itu tadi dalam Al-Quran tidak pernah ada kalimat langsung ya Muhammad, tidak pernah. Manggil ya, manggil tidak pernah nyebut ya Muhammad. Kalau menjelaskan kepada makhluk mungkin iya. Karena dalam ayat di Al-Quran ada wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ya. Dan beberapa ayat lain. Tapi untuk manggil selalu Allah Ta'ala sertakan kalimat-kalimat yang mengandung pujian atau kondisi Nabi saat itu. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Makanya awake dhewe yang ngono kudune. Ojo Allahumma sholli Muhammad, Muhammad koncomu ya. Sebisa mungkin kasih penghormatan, misalnya Allahumma sholli ala Nabi Muhammad misalnya. Atau Allahumma sholli ala Rasul Muhammad, boleh. Tidak ada masalah. Yang penting kita selipkan kalimat penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah pun juga seperti itu. Ya, itu diantara kemuliaan yang Allah lebihkan daripada Nabi lain. Sementara yang Nabi lain, Allah Taala ketika memanggil mereka dengan nama langsung, ya Ibrahim, ya Hud, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Zakaria. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah ada kata dalam Al-Quran ya Muhammad, tidak pernah. Pasti ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ya, iling-iling. Sudah sampai ngundang Nabi Muhammad kayak konco tonggo teparomu. Ya, kita kasih penghormatan sebagaimana Allah SWT juga memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukup ini dulu aja. Kau mudah-mudahan niki manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya fid dini wad dunya wal akhirah. Ya, ini sebagai pembukaan mawon karena nanti insyaallah sebagaimana kita sudah bahas dengan Pak Leon sendiri, untuk pertemuan selanjutnya di selapan depan ya, selain baca Tarikhul Hawadits, kita juga insyaallah akan mengkaji atau membaca kitab Risalatul Jami'ah karangannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya. Risalatul Jami'ah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, karena Risalah Jami'ah ini kitab sing istimewa. Jadi mengandung isinya adalah berhubungan dengan fikih, akidah dan tasawuf atau akhlak. Ya. Tapi ringkas, jadi mboten jelimet-jelimet itu mboten. Iku insyaallah kita kaos bareng-bareng insyaallah di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti mulai selapan depan setiap malam Senin pon. Setiap malam Senin pon insyaallah kita akan ngaji bareng dua kitab ini, Tarikhul Hawadits dan kitab Risalatul Jami'ah. Ya. Terus nek enten sing tanglet, lha niki jenenge majelis apa? Ini bukan majelis. Ini adalah majlis. Ya. Majlis wa ta'lim. Ya, karena waktu disuwuni nama kula mikir kakean jeneng kok malah kayak bendera dhewe-dhewe, malah kayak partai engko. Tapi arek wis kasih nama majlis wa ta'lim. Ya. Memang secara bahasa majlis itu salah gitu ya. Al-ghairi qiyas berarti ya. Karena di sorof kan fi'il mudhari yang wazannya yaf'ilu, harusnya isim zaman dan isim makanya adalah maf'ilun. Ya. Arada ya'ridu ma'ridun. Jala saya jelisu majlisun. Harusnya majlis. Tapi biasa karena teng Indonesia dan mungkin juga di negara lain ada pemerkosaan bahasa. Ya. Bahasa niku diwolak-walik kadang-kadang sampai mboten sesuai dengan pakem. Ya, termasuk kata majlis sama ayu berarti. Masuk al-khata'ul masyhur aula min suwabil mahjur. Aywa. Jadi karena kalimat majlis kemudian dipakai atau diistilahkan untuk tongkrongan atau kongko-kongko. Ya. Makanya mboten enten dengan pas kongko wong Arab ngomong, "Ayo majlis," ora ono. Majlis iya. Ayo majlis. Iku berarti ngejak apa? Ngejak kongko. Tapi nek ayo majlis berarti ngejak ngaji. Lah kula napa maringi kata-kata majlis niku supados kula lan panjenengan iku mboten napa pati tegar. Anggap mawon iki napa? Kongko, nongkrong. Tapi nongkrongnya aja nongkrong kosong. Nongkrong kosong tok ya ngilang-ngilangke umur. Ya. Tetap enten ambel-ambele taklim. Jadi tetap kita napa? Nongkrong tapi ngaji tapi nongkrong gitu. Enak kan? Nah, mudah-mudahan nggih yang namanya ngaji, belajar sebagaimana peran kalimat Imam Syafi'i tidak bisa ekspres. Imam Syafi'i ini nate ngendikan akhi lan tanalal ilma
illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Dan 6 hal ini bakal tak jelasno. Yang pertama dzakaun, ya, kecerdasan, atau yang dimaksud cerdas ini adalah kita mau mikir, gelem dikon ngapalke teorine ngene, ya. Syurutus shalah sekian, arkanus shalah sekian, arkanus zakah sekian, mau untuk ngapalke, ya. Itu zakat. Ini tidak harus cerdas, karena cerdas siapa, hanya cerdas tok yang bisa ngaji, ya awake dhewe ora iso ngaji, ya. Pertama zakaun wa hirsun, keinginan yang kuat, ya. Dising nama, karena belajar apapun, ya, tanpa ada keinginan nggih sami mawon, entek-entekke duit, entek-entekke tenaga, ya. Wajtihadun, usaha keras, ya. usaha keras apa, melowongkan waktu, ya, perjalanan dan lain sebagainya, ya. Wa bulghatun, ada biaya minimal zaman saya ini, berarti biaya apa, bensin, gitu. Atau naik misalnya pas di rumah berarti biaya apa, streaming, bulghah, kuota, ya. Kemudian wa irsyadu ustadi, kemudian bimbingan seorang guru, ya. Jadi nek ngaji harus ada yang bimbing, jangan yang apa, los-losan, malah apa, nyasar gitu. Dan yang terakhir, dan ini yang kadang orang sering lupa, wa tulu zamani, ya, waktu yang panjang. Jadi ada sebagian apa, Ustaz Ali bin Akhil Surabaya, Ustaz Ali bin Idrus, ya apa, salah satu guru kula niku nate sanjang bahwa tulu zaman niku minimalnya 12 tahun. Minimalnya niku 12 tahun. Jadi nek enten sing dereng tau, sing ngajine dereng ora setahun, berarti durung khatam, durung minimal iki berarti niki. Karena memang ngaji kudu napa, ada proses waktu yang panjang, ya. Dan niki pembukaan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, ya, keistiqomahan, supaya kita bisa bersama-sama ngaji menjadi pribadi yang lebih baik ke depan, di masa depan. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana ma'a ahli qutri unta wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun, waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man idal haqqi da'ana بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.